Sintesis protein. Dalam sintesis protein terdapat dua proses, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik dari cetakan DNA template ke dalam mRNA yang terjadi di dalam nukleus atau yang biasa kita sebut ya seperti inti sel. Selanjutnya inilah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Nukleus diwakilkan oleh tali yang melingkar di permukaan tanah. Tim DNA sense dan tim DNA antisense berdiri di dalam lingkaran tali. Tim DNA sense dan tim DNA antisense bergandengan atau berikatan. Hal ini menandakan bahwa rantai DNA yang bentuknya double helix. Barisan sebelah kanan merupakan rantai DNA sense yang dimulai dari TAC, GAC, AAG, CAT. Kemudian di barisan sebelah kiri merupakan rantai DNA antisense yang dimulai dari ATG, CTG, TTC, GTA. Mereka pun mulai berikatan satu sama lainnya. Pada saat DNA sense dan antisense berikatan, datanglah enzim helikase yang masuk dan jalan di antara barisan tim DNA sense dan tim DNA antisense untuk memutus rantai pada DNA. Tim DNA sense dan antisense pun tidak lagi berikatan. Setelah itu, datanglah tim mRNA yang bertugas untuk menyalin kode yang dimiliki oleh tim DNA sense, dimulai dari TAC yang disalin menjadi AUG, GAC yang disalin menjadi CUG, AAG yang disalin menjadi UUC, CAT yang disalin menjadi GUA. Setelah pasangan basa nitrogennya disamakan atau disesuaikan, tim mRNA kemudian keluar meninggalkan nukleus dan akan menuju ke sitoplasma. Setelah tim mRNA pergi, datanglah enzim ligase di tengah-tengah mereka untuk kembali menyatukan tim DNA sense dan tim DNA antisense menjadi bentuk semula, yaitu double helix. Dengan kembali menyatunya tim DNA sense dan antisense, maka menandakan proses transkripsi telah selesai. Selanjutnya adalah proses translasi. Tim mRNA yang telah keluar dari nukleus pun bergerak menuju ribosom untuk menerjemahkan kode yang ada di mRNA yang dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida. Sebelum menuju ke ribosom, tim mRNA terlebih dulu melewati sitoplasma. Akan tetapi ketika tim mRNA sedang melewati sitoplasma, tanpa mereka sadari, sedang diawasi oleh para penunggu di sana, yaitu tRNA. Para tRNA pun mengintip kode yang dimiliki oleh para kodan tim mRNA, lalu para tRNA mulai menyalin kode yang dibawa oleh para kodan mRNA untuk membuat antikodonnya. tRNA menyalin kodon AUG untuk membuat antikodon UAC. tRNA menyalin kodon CUG untuk membuat antikodon GAC. tRNA menyalin kodon UUC untuk membuat antikodon AG. Dan tRNA menyalin kodon GUA untuk membuat antikodon CUA. Setelah tim tRNA berhasil membuat antikodonnya, mereka pun mulai mencari asam amino yang sesuai dengan kode agar bisa dibawa menuju ribosom untuk diberikan kepada para kodon mRNA. Antikodon WAC membawa asam amino metionin. Antikodon GAC membawa asam amino leusin. Antikodon AAG membawa asam amino fenilalanin. Antikodon CUA membawa asam amino valin. Setelah tim tRNA berhasil menemukan asam amino yang sudah sesuai dengan kode, mereka pun pergi menuju ribosom. Setelah tahap transkripsi selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap translasi. Tahapan ini bertujuan untuk membaca kode-kode DNA sense yang telah disalin oleh tim mRNA yang dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida di bawah pengawasan ribosom besar dan ribosom kecil. Ribosom besar dan kecil diwakilkan oleh tali yang melingkar di permukaan tanah. Tim mRNA masuk ke lapangan. Kedatangan tim mRNA yang membawa kode hasil salinan tim DNA template ke dalam pengawasan ribosom menandakan bahwa pengerjaan tahapan translasi telah dimulai. Pada tahap ini, setiap kodon mRNA akan bertemu dengan antikodon tRNA yang membawa asam amino.
Kodon AUG bertemu dengan antikodon UAC yang membawa asam amino metionin. Kodon CUG bertemu dengan antikodon GAC yang membawa asam amino leusin. Setelah kode pertama berhasil dibaca oleh rRNA, asam amino yang ada pada kode pertama berpindah ke sisi sebelah asam amino kode kedua. Kodon dan antikodon kode pertama pun pergi meninggalkan barisan. Lalu hal yang sama juga dialami oleh kode kedua, di mana asam aminonya akan berpindah bersamaan dengan asam amino pertama ke kode ketiga. Setelah asam aminonya berpindah, kodon dan antikodonnya pergi meninggalkan barisan. Kodon UUC bertemu dengan antikodon AAG yang membawa asam amino fenilalanin. Setelah kode ketiga berhasil dibaca oleh rRNA, asam amino yang ada pada kode ketiga berpindah ke sisi sebelah asam amino kode keempat. Kode ketiga telah berhasil dibaca, maka kodon dan antikodon kode ketiga pergi meninggalkan barisan. Kodon GUA bertemu dengan antikodon CUA yang membawa asam amino valin. Kode yang terakhir telah berhasil dibaca oleh rRNA. Itu artinya menandakan proses translasi telah selesai. Seluruh asam amino mulai dari kode ke-1 sampai ke-4 pergi meninggalkan tubuh kode ke-4. Asam amino yang dihasilkan dari tahap translasi ini kemudian dirangkai menjadi rangkaian polipeptida. Dengan ini, maka rangkaian proses sintesis protein yang pertama telah selesai. Berikut ini rangkaian proses sintesis protein yang kedua. Tahap pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik dari cetakan DNA template ke dalam mRNA yang terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Selanjutnya inilah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Nukleus diwakilkan oleh tali yang melingkar di permukaan tanah. Tim DNA sense dan tim DNA antisense berdiri di dalam lingkaran tali. Tim DNA sense dan tim DNA antisense bergandengan atau berikatan. Hal ini menandakan bahwa rantai DNA bentuknya double helix. Barisan sebelah kanan merupakan rantai DNA sense yang dimulai dari TTG, TGA, GGT, CTA. Kemudian di barisan sebelah kiri merupakan rantai DNA antisense yang dimulai dari AAC, ACT, CCA, GAT. Mereka pun boleh berikatan satu sama lainnya. Pada saat DNA sense dan antisense berikatan, datanglah enzim helikase yang masuk dan jalan di antara barisan tim DNA sense dan DNA antisense untuk memutus rantai pada DNA. Tim DNA sense dan antisense pun tidak lagi berikatan. Setelah itu datanglah tim mRNA yang bertugas untuk menyalin kode yang dimiliki oleh tim DNA sense, dimulai dari TTG yang disalin menjadi AAC, TGA yang disalin menjadi ACU, GGT yang disalin menjadi CCA, CTA yang disalin menjadi GAU. Setelah pasangan basa nitrogena disamakan atau disesuaikan, tim mRNA kemudian keluar meninggalkan nukleus dan akan pergi menuju sitoplasma. Setelah tim mRNA pergi, datanglah enzim ligase di tengah-tengah mereka untuk kembali menyatukan tim DNA sense dan tim DNA antisense menjadi bentuk semula, yaitu double helix. Dengan kembali menyatunya tim DNA sense dan antisense, maka menandakan proses transkripsi telah selesai. Translasi. Tim mRNA yang telah keluar dari nukleus pun pergi menuju ribosom untuk menjebakkan kode yang ada di mRNA yang dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida. Sebelum menuju ke ribosom, tim mRNA terlebih dulu melewati sitoplasma. Akan tetapi ketika tim mRNA sedang melewati sitoplasma, tanpa mereka sadari sedang diawasi oleh para penunggu di sana, yaitu tRNA. Para tRNA pun mengintip kode yang sedang dibawa oleh para kodon tim mRNA. Lalu para tRNA mulai menyalin kode yang dibawa oleh para kodon mRNA yang membuat antikodonnya. tRNA menyalin kodon AAC untuk membuat antikodon UUG. tRNA menyalin kodon ACU untuk membuat antikodon UGA. tRNA menyalin kodon CCA untuk membuat antikodon GGU. tRNA menyalin kodon GAU untuk membuat antikodon CUA. Setelah tim tRNA berhasil membuat antikodonnya, mereka mulai mencari asam amino yang sesuai dengan kode agar bisa dibawa menuju ribosom untuk diberikan kepada para kodon mRNA. Antikodon UG membawa asam amino asparagin.
Antikodon UGA membawa asam amino threonine. Antikodon GGU membawa asam amino prolin. Antikodon CUA membawa asam amino aspartat. Setelah tim tRNA berhasil menemukan asam amino yang sudah sesuai dengan kode, mereka pun pergi menuju ribosom. Setelah tahap transkripsi selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap translasi. Tahapan ini bertujuan untuk membaca kode triplet codon DNA sense yang telah disalin oleh tim mRNA dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida di bawah pengawasan ribosom besar dan ribosom kecil. Ribosom besar dan kecil diwakilkan oleh tali yang melingkar di permukaan tanah. Tim mRNA masuk ke lapangan. Kedatangan tim mRNA yang membawa kode hasil salinan tim DNA template ke dalam pengawasan ribosom menandakan bahwa pengerjaan tahapan translasi telah dimulai. Pada tahap ini, setiap kodon mRNA akan bertemu dengan antikodon tRNA yang membawa asam amino. Kodon AAC bertemu dengan antikodon UUG yang membawa asam amino asparagin. Kodon ACU bertemu dengan antikodon UGA yang membawa asam amino threonine. Setelah kode pertama berhasil dibaca oleh RNA, asam amino yang ada pada kode pertama berpindah ke sisi sebelah asam amino kode kedua. Kodon dan antikodon kode pertama pun pergi meninggalkan barisan. Lalu hal yang sama juga dialami oleh kode kedua, di mana asam aminonya akan berpindah bersamaan dengan asam amino pertama ke kode ketiga. Setelah asam aminonya berpindah, kodon dan antikodonnya pergi meninggalkan barisan. Kodon CCA bertemu dengan antikodon GGU yang membawa asam amino prolin. Setelah kode ketiga berhasil dibaca oleh RNA, asam amino yang ada pada kode ketiga berpindah ke sisi sebelah asam amino kode keempat. Kode ketiga telah berhasil dibaca, maka kodon dan antikodon kode ketiga pergi meninggalkan barisan. Kodon GAU bertemu dengan antikodon CUA yang membawa asam amino aspartat. Kode yang terakhir telah berhasil dibaca oleh RNA, itu artinya menandakan proses translasi telah selesai. Seluruh asam amino mulai dari kode ke-1 sampai ke-4 pergi meninggalkan tubuh kode ke-4. Asam amino yang dihasilkan dari tahap translasi ini kemudian dirangkai menjadi rangkaian polipeptida. Dengan ini, maka rangkaian proses sintesis protein yang kedua telah selesai.